Assalamualaikum semuanya, halo, ketemu lagi, nama aku Via. Aku hari ini pengen cerita ke teman-teman, mau sharing-sharing aja personal statement yang aku tulis ketika aku mendaftar beasiswa Fulbright. Kayak sekarang orang-orang lagi mau daftar Fulbright dan aku tuh pernah share tentang pengalaman aku ketika aku daftar Fulbright dan kayaknya banyak yang tertarik, jadi aku mau share pengalaman itu. Tahun 2023 lalu itu aku daftar 2 beasiswa LPDP dan juga beasiswa Fulbright. Beasiswa LPDP alhamdulillah aku dapat LPDP batch 1 tahun 2023 dan Fulbright itu aku masuk shortlisted buat interview stage. Di video ini aku mau share ke teman-teman personal statement yang aku tulis ketika aku mendaftar Fulbright di tahun 2023 itu. Tapi aku minta tolong disclaimer dulu. Please take the key takeaways or any information from this video with a grain of salt because I am not the awardee. Aku bukan awardee Fulbright, tapi aku hanya mau share aja pengalamanku ketika daftar dan mungkin personal statement yang aku buat ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman nulis personal statement teman-teman juga di tahun ini. Anyway, jangan salfok juga sama seragam aku karena aku baru pulang sekolah banget, jadi aku masih pakai baju seragam. Well, aku akan bacain personal statement aku nanti mungkin per sentence atau per paragraf dan akan aku insert juga mungkin di sini. Dan teman-teman juga bisa dapat PDF-nya nanti di link yang aku taruh di description box ya. Anyway, for Fulbright Scholarship itu kalian kan diminta untuk menulis 2 dokumen ya, ada personal statement dan study objectives. Tapi maaf banget, aku belum bisa share untuk yang study objectives karena menurut aku study objectives tuh cukup personal karena di situ kita menceritakan jurusan yang kita mau, kenapa kita mau di situ dan nanti kita pulang itu mau ngapain. Aku belum siap untuk membagikan itu, tapi aku ingat untuk nulis study objectives itu yang penting teman-teman tuh tahu kenapa teman-teman harus kuliah di US, kenapa di universitas itu, kenapa jurusan itu dan kontribusi apa yang akan teman-teman lakukan pasca studi nanti. Okay, let's break down my personal statement. I didn't expect how COVID-19 has made the educational ecosystem endure a huge shock. Ini namanya hook, kalau mungkin teman-teman ada yang belum familiar, itu adalah satu kalimat, statement, atau boleh juga pertanyaan, atau quotes, or anything yang bisa menjadi first impression. Jadi ketika pembaca, panelis itu membaca esainya teman-teman, mereka penasaran dan pengen baca lagi. Tapi ingat, hooknya itu harus relate ya sama esainya. According to the UNICEF Indonesia report, there are 62.5 million students from pre-primary to higher education in Indonesia face the widespread pandemic impact. Di sini aku masukin angka karena sebaca aku ketika kita memberikan angka dalam esai kita itu memberikan sebuah data ya. Jadi itu evidence based, bukan cuma sekedar asumsi. I personally experienced COVID-19 learning in my 7th semester as well as accomplished the teaching assistant program by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Di sini aku cuman kasih lihat sekilas aja kalau aku tuh mengalami sendiri dampak dari COVID-19 itu dan masukin dikit kalau aku tuh sempat ikut program sebagai teaching assistant atau asistensi mengajar dari Kemendikbudristek saat itu. Yang menurut aku itu juga menjadi sebuah pencapaian, jadi kayak little bit mention about my achievement here. I directly witnessed Indonesian education conditions through this program at a small local secondary school in my hometown. It needs 5 hours drive from the province capital city. Menceritakan sedikit juga kalau aku tuh ngajarnya di daerah. However, the worst thing is that the most local teachers and students are clueless about dealing with this situation. Less effective teacher-student communication and interaction, the struggle in using technology and a lack of learning motivation, Yuzelia 2021. Di kalimat ini, aku udah mulai mention sebenarnya apa sih isu yang mau aku bawa ini. Apa salah satu problem terbesar kita dalam sistem pendidikan Indonesia. This phenomenon will only increase the educational gap if we do not handle it properly and strategically. Di kalimat ini aku nge-state akibat yang akan terjadi jika masalah itu terus berlanjut, jadi memberikan kesan urgency ya, atau kedaruratan gitu. Jadi di paragraf 1 bisa disimpulkan itu hanya menceritakan sedikit secara brief banget karena emang cuman seingatku kayak 1 lembar atau 500 kata gitu ya yang boleh kita tulis di personal statement. Make sure kalau ini tuh brief tapi to the point dan sebenarnya isu yang dibawa itu langsung kelihatan dan jangan lupa urgensinya tuh apa. Seberapa penting isu yang teman-teman bawa dan kita masuk ke paragraf yang kedua. Addressing post-pandemic issues such as the educational gap is an excellent task for everyone, but I believe technology has emerged as one of the most promising tools for addressing the mentioned problems.
Technology could increase students' motivation, which is vital as it enables us to develop competencies, change behavior, and create a more resilient future. Di sini aku mulai kasih lihat nih, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan yang sudah kita mention tadi di paragraf pertama. Teachers and students in rural area should catch up with the profound educational gap while they need to be knowledgeable about access to effectively keep up with continuous strategies. Karena aku di ranahnya pendidikan, jadi aku sangat berkaitan erat dengan students and teachers, makanya aku masukin siapa aja sih yang terdampak dari isu dan juga promising tools yang tadi udah mau dibawa. I would like to participate in this field of study and deliver my extensive goals, but I have limited skills, knowledge, and specific insights. Di satu kalimat ini aku jelasin juga kalau aku tuh pengen banget berkontribusi di field ini atau di area ini, tapi aku punya keterbatasan ilmu. Sehingga di kalimat selanjutnya aku bilang, therefore, I am eager to involve myself on a broader level of study and develop a higher expertise as an education leader through pursuing master's degree in the US. Aku jelasin kenapa akhirnya aku mau lanjut studi S2 di US ya, karena aku butuh keilmuan yang mencukupi untuk aku bisa berkontribusi tadi ya, untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Next paragraph atau paragraf 3. In my preparations, I have captured my decisive role in implementing digital technologies in education and gaining more skills in the field of study. Di paragraf ini, aku hanya menceritakan full dari basic knowledge yang sebenarnya sudah aku punya. Jadi walaupun teman-teman itu udah mention apa keterbatasan ilmu yang teman-teman punya, jangan hanya datang itu dengan gelas kosong ya, tapi setengah kosong atau setengah terisi. Teman-teman tuh sebenarnya udah punya keilmuan itu atau basic knowledge-nya atau pengalaman itu, tapi ada keterbatasan di beberapa poin. Jadi tetap tunjukkan ke panelis kalau teman-teman itu sudah ready, tapi butuh tambahan ilmu untuk mengoptimalkan kontribusi yang teman-teman bisa kasih nantinya di field yang teman-teman tekuni. Furthermore, my current experience as a teacher allows me to implement the technology within the classrooms. I have filmed and promoted creative learning content that met the needs of around 125 plus students. Subsequently, 85% of students found the teaching fun, increasing their learning outcomes. Besides teaching, I sometimes taught teachers in this local school how to use educational platforms such as quizzes, PowerPoint, and create engaging videos. They were initially difficult to understand, especially the older teachers, but it has been running well over time. Di paragraf ini, aku masih mention tentang pengalaman yang sudah aku lakukan, dan kalau teman-teman lihat structure yang aku gunakan, ini menggunakan STAR method, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. It stands for situation, task, action, and result. Kita menggunakan metode ini supaya struktur kalimat atau bahasan yang kita sampaikan itu nggak kemana-mana. Jadi situasinya apa, tugasnya teman-teman di situ apa, atau role apa di situ, kemudian actionnya apa yang sudah teman-teman lakukan, dan resultnya jangan lupa. Dan akan lebih bagus kalau teman-teman menggunakan angka. Jadi ingat berdasarkan data, evidence-based, bukan hanya asumsi. And then in the final statement atau in the final paragraph, I said, finally, it could be argued that strengthening teaching will lead to positive outcomes for society. Teaching and training for teachers in designing and integrating technology must be done regularly, scaffolded, and sustainable. Jadi aku mengambil intisari nih sebenarnya apa sih yang mau aku lakukan. Jadi dari kalimat ini aku mention teaching and training. Jadi aku mau fokus di poin ini untuk tadi ke positive outcomes supaya hasil belajar siswa itu juga meningkat dan proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Otherwise ini kan linking devices ya, untuk menjabarkan apa yang akan terjadi kalau itu terjadi sebaliknya. The educational disparity in the system potentially rises. Jadi kesenjangan pendidikan itu akan meningkat. Aku kembali lagi ke isu pertama yang aku bawa di paragraf 1, yaitu tentang educational gap atau kesenjangan pendidikan. Karena memang problemnya itu sebenarnya spesifik di satu poin, yaitu educational gap. Gimana caranya supaya educational gap ini tidak meningkat? Dia harus semakin menurun supaya orang-orang bisa mendapat aksesibilitas yang sama dalam proses pembelajaran. Serving as an instructional designer and teacher's trainer with all my achievements and experiences will allow me to contribute to the Indonesia education system while growing personally and professionally. Aku mention role apa yang sebenarnya akan aku lakukan nanti pasca pulang studi S2, dan mention juga kalau aku tetap punya pengalaman dan penghargaan yang bisa membantu aku untuk aku siap nih untuk kuliah S2.
Dan balik lagi bahwa aku pengen berkontribusi di sistem pendidikan Indonesia. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu tetap mention ya, apa sih yang sebenarnya teman-teman pengen lakukan pasca studi, walaupun ini tuh cuman very brief, very short, singkat banget, karena sebenarnya nanti teman-teman punya space yang lebih besar lagi di study objektif. Tapi kalau di personal statement, I think gini aja cukup ya, karena ya alhamdulillah gak ada yang ngasih feedback sama sekali di personal statementku ini. Aku hanya berdasarkan apa yang sudah aku tulis di essay LPDP ku, tinggal kayak aku rewrite aja, dan alhamdulillah bisa masuk dan shortlisted ke interview. Sebenarnya lulus ya, tapi ya alhamdulillah Semoga. gitu. So yeah, that's all for today. Thank you so much buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman bisa ambil hikmahnya. And good luck for your Fulbright application. Anyway, aku juga sering sharing-sharing tentang persiapan studi S2 dan beasiswa, persiapan bahasa Inggris dan IELTS di Instagramku @noviarisadia. Teman-teman bisa main ke sana. Aku juga bikin konten tentang self growth. So yeah, thank you so much for watching. And if you still have any questions, just let me know and drop your questions in the comment sections. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.